Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anzalina min barakatihi fid dharain. Wa yasihu ma'al karahati al-mufawwitati li fadilatil jama'ati. Adh-dhuhru khalfa musallil asri wa khalfa musallil maghribi wa aksuhu. Wa yasihu lansah ma'al karahati sertane makruh. Wa yasihu lansah ma'al karahati sertane makruh sertane karoha al-mufawwitati kang menghilangkan, al-mufawwitati kang ngilangake apa karoha al-mufawwitati kang ngepotake apa karoha li fadilatil jama'ati maring fadilai jamaah, li fadilatil jama'ati maring fadilai jamaah. Sah apa adh-dhuhru salat dhuhur khalfa musallil asri ing dalem burine wong kang salat asar, wa khalfal musallil maghribi lan ing dalem burine wong kang salat maghrib, wa aksuhu lan sewalike adh-dhuhru khalfa musallil asri wa khalfa musallil maghribi, wa aksuhu lan sewalike adh-dhuhru khalfa musallil asri wa khalfa musallil maghribi. Jadi seorang makmum sah-sah saja yang sedang mengerjakan sholat zuhur tapi imam yang dia ikuti mengerjakan sholat asar, atau sholatnya makmum itu sholat zuhur tapi imamnya mengerjakan sholat maghrib, itu sah, cuman hukumnya makruh. Dan kemakruhan ini dapat menghilangkan fadilahnya jamaah. Atau sebaliknya, imamnya sholat zuhur tapi si makmum sholatnya sholat asar. Kenapa kok sah? Litihadin nazmi, krono dadi podone runtutan, krono dadi podone runtutan. Wa ini ikhtalafa halih senajan to beda sapa imam lan makmum, beda apane adadan wilangane, apane adadan wilangane wa niyatan lan niyati. Sahnya tadi alasannya karena runtutan sholat yang dikerjakan imam dan makmum itu sama, tidak berbeda, tidak seperti halnya sholat jenazah berimam kepada orang yang sholat fardu biasa maghrib misalkan. Meskipun kedua sholat tersebut sah tadi karena alasannya runtutannya sama, meskipun berbeda dalam jumlah rokaatnya atau niatnya, tidak masalah. Wal qada'u lan sholat qada' khalfal musallil adai ing dalem burine wong kang sholat ada, wa aksuhu lan sewali qada' khalfa musallil ada. Wal fardu lan sholat fardu khalfa musallil nafli ing dalem burine wong kang sholat sunnah, wa aksuhu lan sewali al fardu khalfa musallil nafli. Dan juga sah-sah saja seorang makmum yang mengerjakan sholat qadha tapi imamnya mengerjakan sholat ada, atau sebaliknya. Dan juga sah seorang makmum mengerjakan sholat fardu berimamkan kepada imam yang sholat sunnah, atau sebaliknya. Sah karena runtutannya sama. Sahnya tadi littifakin nadmi krono podone runtutan, krono cocoke runtutan fil jami'i ing dalem sekabehane. Ai fil qada khalfa musallil ada wa ansuhu wal fardu khalfa musallin nafli wa ansuhu fil jami'i ing dalem sekabehane. Sekabehane apa? Al qada khalfa musallil ada wal fardu khalfa musallil nafli. Wahai sukar ing dalam sekirane ono, lan ing dalam sekirane ono
apa sholatul imami sholate imam ana iku atwala luwih dawa ketika sholatnya imam itu lebih panjang daripada sholatnya makmum. Ya misalkan subuh, makmumnya sholat subuh, imamnya sholat maghrib. Yatakhayyara mongko kena milih sapa al makmum inda tamami sholatihi, milihnya tadi inda tamami sholatihi ing dalem nalikane sempurnane sholate makmum dan imam belum selesai sholatnya. Milih baina ayu salima ing dalem antarane yen to uluk salam sapa makmum wa ayyan tadhiran yen to nunggu sapa makmum wa huwa hale utawi intizar iku afdalul luwih utama. Jika memang sah hukumnya sholatnya makmum yang sholat subuh sedangkan si imam itu sholat maghrib atau sholat asar, cuman ketika nanti rakaat kedua kan sudah selesai makmum karena subuh 2 rakaat, sedangkan imam masih 2 rakaat ketika sholatnya isya atau sholat asar, maka nanti yang dikerjakan oleh makmum setelah dia selesai sholatnya boleh dia langsung salam. Kan waktu rakaat keduanya imam berarti itu rakaat terakhirnya makmum saat dia sholat subuh. Setelah tasyahud dia boleh salam, ya, dia boleh salam, niat mufaraqah kemudian salam, atau dia menunggu imam, ditunggu dalam keadaan tasyahud, dia tasyahud, imam melanjutkan sholatnya rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah setelah imam salam dia ikut salam, dia tunggu pada keadaan tasyahud dengan memanjangkan doa-doa tasyahudnya. Kalau ditunggu saja, diam saja tanpa dia berzikir, berdoa, kurang baik. Nunggunya dalam keadaan berdoa, karena setiap waktu yang ada di dalam sholat itu tidak pernah lepas daripada yang namanya doa atau zikir. Makanya ketika dia nunggu nanti itu dipanjangkan doa tasyahudnya. Dan intizar ini lebih utama daripada dia langsung salam terlebih dahulu. Cuman ini sholatnya sholat subuh misalkan, si makmum dan si imam sholatnya asar atau sholat maghrib atau sholat isya. Tapi kalau sholatnya makmum itu sholat maghrib, imamnya sholat isya, maka tidak bisa, dia harus mufaraqah, tidak bisa nunggu dia. Kalau nanti dia tunggu, padahal setelah sujud yang kedua rakaat ketiga itu imam langsung berdiri, makmumnya tasyahud akhir, kan tidak cocok. Maka dia langsung mufaraqah setelah bangun tasyahud, setelah bangun sujud yang kedua rakaat ketiga, dia langsung mufaraqah kemudian tasyahud akhir, ya salam, tidak bisa nunggu. Wa mahallu hillintidharihi utawi mahale oleh nunggune makmum. Mahallu hillintidharihi utawi panggonane halale ngentenine makmum ing imam, iku haitsu lam yafal ing dalam sekirane ora ngelakoni sapa makmum tasyahudan ing tasyahud, yang mana lam yafalhu kang ora ngelakoni hu ing tasyahud sapa alimamu imam. Sama tadi seperti saya katakan sebelumnya, bolehnya si makmum itu menunggu imam ketika memang dia makmum tidak mengerjakan tasyahud akhirnya, sementara imam tidak mengerjakan tasyahud. Falau sholat mongko lamun ta sholat sapa makmum al maghrib ing sholat maghrib khalafa musallil isya'i ing dalem burine
imam kang salat isya ya imtana mongko kacegah apa alintidoru nunggu imtana mongko kacegah apa alintidoru nunggu maka tidak boleh menunggu. Wa in jalasa an hale senajan to lungguh sapa al imamu imam lungguh lil istirahati karena istirahat lungguh istirahat mang fisalisate ing dalam rakaat ketelu ing dalam rakaat kang nomor telu. Meskipun nanti di saat dia mengerjakan tasyahud akhirnya, dia makmum mengerjakan tasyahud akhirnya di rakaat ketiga, imam itu duduk istirahat. Meskipun sama-sama duduk, tetap tidak bisa. Karena imam tidak mengerjakan tasyahud. Awi subha utawa salat subuh. Makmum salat subuh. Khalfadz dhuhri ing dalem burine salat zuhur sementara imam salatnya zuhur. Ketika ada seorang makmum salat subuh terus imamnya adalah salat asar yang dikerjakan salat zuhur yang dikerjakan atau salat asar sama saja ya jaza mongko menang apa al intidharu oleh nunggune makmum wenang emang in jalasa lamun to lungguh sapa al imamu imam lungguh litasyahudi krana tasyahud al awali kang awal lungguh emang litasyahudi krana tasyahud al awali kang awal. Ketika seorang makmum itu salat subuh sementara si imam salat zuhur maka boleh bagi makmum mufaraqah langsung salam atau intidhar menunggu sampai imam selesai mengerjakan semua rakaatnya baru kemudian ketika imam salam dia langsung ikut salam. Ketika ya bolehnya intidhar ketika seorang imam tadi mengerjakan tasyahud awal. Jadi rakaat kedua imam tasyahud awal. Lah pas saat itu si makmum juga mengerjakan rakaat kedua cuman itu rakaat terakhir dia karena sholat subuh. Maka sama-sama tasyahudnya. Ketika imam tasyahud awal maka di tasyahud akhir. Nanti pun dia boleh intidhar nunggu karena sama-sama mengerjakan tasyahudnya. Kalau yang tadi kan yang maghrib di belakang sholat isya itu tidak sama. Makmum itu tasyahud akhir sementara imam langsung bangun tidak tasyahud, maka ini berbeda rututannya. Tidak intidham. Kalau nggak intidham nggak boleh intidhar. Wa tasyahada lan tasyahud sapa makmum lan tasyahud sapa makmum. Ketika dia tasyahud awal imam maka kemudian tasyahud akhir bagi makmum li'anna karena saat temene makmum pada saat intidhar hina idzin ing dalem semangsane nalika jalasa al imamu li tasyahudil awali iku yakunu ana sapa makmum ana iku mustashiban wong kang amrih nglanggengi utawa nerusno li tasyahudil imami maring tasyahude imam iku yakunu ana sapa makmum iku mustashiban wong kang amrih nglanggengi li tasyahudil imami maring tasyahude imam. Kok bisa boleh? Karena alasannya ketika intidharnya makmum saat dia menunggu imam ketika imam tadi mengerjakan tasyahud awal maka dia dianggap orang yang meneruskan atau orang yang melanjutkan tasyahudnya imam. Jadi gak masalah, tetap intidham, tetap runtut sholatnya. Itu alasan sahnya. Beda masalahnya ketika imam tidak tasyahud awal. Setelah sujud yang kedua, rakaat kedua langsung berdiri tidak tasyahud awal seorang imam. Sementara makmum mau nggak mau dia harus tasyahud akhir karena sholat subuh yang dia kerjakan. Lah karena seperti itu tidak boleh intidhar, wajib mufaraqah. Fa illam yadris mongko lamun ta ora lungguh, wis enek tibae. Mongko lamun ta ora lungguh sapa imam sama sekali, dia nggak duduk tasyahud awal. Au jalasa utawa lungguh sapa imam walam yatasyahad. Halih ora tasyahud sapa imam. Duduk cuman gak tasyahud awal yo lazima mongko wajib
al makmuma ing makmum wajib apa al mufaraqatu mufaraqah memisahkan diri dari imam. Kenapa kau wajib mufaraqah? Li alla yuhditsa, supaya yento ora ngenyar-ngenyari sapa makmum tasyahudan ing tasyahud atau tasyahudan ing lungguh tasyahud di mana lam yaf'alhu kang orang lakoni hu ing tasyahud sapa al imamu imam. Agar wajib mufaraqah tadi bagi seorang makmum ketika yang tidak tasyahud awal, supaya dia tidak dianggap membuat rukun baru, menambahi rukun baru, yaitu berupa duduk tasyahud yang mana imamnya tidak mengerjakan. Asyaratu utawi syarat as-sadisu kang nomor 6 dari ketujuh syaratnya seorang makmum itu dianggap sah jamaahnya. Utawi asyaratu as-sadisu iku al-muwafaqatu nyocoki lil imami maring imam. Aku al-muwafaqatu nyocoki lil imami maring imam. Nocoki lil imami maring imam. Syarat yang keenam adalah harus sesuai dengan sholatnya imam. Harus sesuai dengan imam. Dalam hal apanya? Fi sunnatin ing dalam kesunahan. Fahisatil mukhalafati kang banget olone nulayani sunnah. Fahisatil mukhalafati kang banget olone nulayani sunnah. Kang banget olone nulayani sunnah. Yani negese ing musannaf tafkhusu kang olo apa al mukhalafatu nulayani. Apa al mukhalafatu nulayani biha kelawan sunnah. Maka harus sesuai dengan sholatnya imam. Terkait kesunahan yang nampak sekali ada perbedaan yang signifikan ketika seorang makmum tidak mengerjakan padahal imam mengerjakan, atau sebaliknya imam tidak mengerjakan tapi imam mengerjakan, atau sebaliknya imam mengerjakan tapi imam tidak. Falau taroka mongko lamun to ninggal sapa al imamu imam sajdatat tilawati yang sujud tilawah, contoh kesunahan yang fahisah. Fahisatul mukhalafah. Ninggal sajdatat tilawati ing sujud tilawah, wa sajadaha lan sujud. Wa sajadah lan sujud ha ing tilawah sapa al makmum. Aw aksuhu utawa sewalike tarokal imamu sajdatat tilawati wa sajadal makmumu. Berarti makmum tidak mengerjakan sujud tilawah tapi imam mengerjakan. Bi'an sajadah gambare yen to sujud sapa gambare yen to sujud ha ing sajadati tilawah sujud sapa al imamu imam. Wa tarakaha lan ninggal ha ing sajdatat tilawah ninggal sapa al makmum. Atau penggambaran lainnya sunnah yang fahisatul mukhalafah au taraka utawa ninggal sapa al imamu imam at-tasyahudal awwala at-tasyahuda ing tasyahud al awwala kang awal wa tasyahadahu lan nasyahudi hu ing tasyahud awal wa tasyahada lan tasyahud hu ing tasyahud awal sapa al makmum, maka ya batrat mongko batal apa salate makmum. Ada 3 permasalahan. Imam sujud tilawah sementara si makmum tidak mengerjakan. Yang kedua, imam tidak sujud tilawah sementara makmum mengerjakannya. Yang ketiga, imam meninggalkan tasyahud awal sementara makmum itu mengerjakan tasyahud awal. Ya maka batal salatnya makmum. Karena nampak sekali perbedaan an-nadmi sholat, runtutan sholat yang dikerjakan kedua belah pihak.
Batalnya tadi in alima lamun to ngerti sopo makmum tahu kalau itu membatalkan sholat dia, kalau dia kerjakan maka batal. Wa ta'amadalan sengaja sopo makmum, dia juga sengaja pula mengerjakannya. Wa in lahiqahu halih senajan to nyusuli sopo makmum hu ing imam. Halih senajan to nyusuli sopo makmum hu ing imam, nyusuli biha kelawan londi alal kurbi ing atase mangsa parek, meskipun sebentar saja dia langsung bisa mengikuti gerakannya imam. Sujud tilahnya cepat, maka langsung dia berdiri untuk mengerjakan rukuk bersama dengan imam. Meskipun bisa seperti itu, tetap di situ nampak sekali perbedaan runtutan sholatnya imam dan makmum, sehingga tetap batal sholatnya. Sengaja dan juga tahu kalau itu membatalkan sholat. Kalau dia tahu cuman dia lupa, ya nggak batal. Atau dia sengaja cuman nggak tahu, ya nggak batal. Kenapa kok batal? Yaitu li'udulihi krono pindai makmum an fardil mutaba'ati sangking wajibe manut, sangking fardune mutaba'ah atau sangking wajibe manut pindah ila sunnatin maring sebuah kesunahan, dia dianggap meninggalkan mengkesampingkan fardu yaitu mutaba'ah untuk lebih mengutamakan kesunahan. Maka kan tidak benar, seharusnya fardu yang lebih diutamakan daripada sunnah. Ketika ada dua hal seperti itu terjadi dalam satu kesempatan. Wa yukhalifu lan bedani zalika ing mengkono salasa yaiku tarokal imamu sajadah tilawati wa sajadah makmumu yang pertama, yang kedua aksuhu, yang ketiga tarokal imamu atasyahuda al awwala wa tasyahadahu al makmumu. Zalika yang mengkono salasa bedani apa sujud sahwi wa taslimatu lan uluk salam astaniyatu kang nomor loro. Sunnah yang nanti bisa ditoleransi ketika itu imam tidak mengerjakan sementara makmum mengerjakan, atau sebaliknya, yaitu sujud sahwi. Ketika imam tidak sujud sahwi sementara si makmum mengerjakannya, maka nggak batal sholatnya makmum. Imam tidak baca kunut, terus kemudian setelah tasyahud akhir langsung salam imam, kemudian setelah salamnya imam makmum langsung sujud sahwi, terus baru kemudian dia salam, sah, boleh-boleh saja. Atau salam yang kedua, imam salam pertama saja, yang kedua enggak dia kerjakan karena sunnah, terus kemudian si makmum mengerjakan salam yang kedua, kan berbeda, tetapi perbedaannya tidak menjadi masalah, tetap sah saja sholatnya makmum. Kenapa? Alasannya li'annahu makrono sa'at menit taslimatu saniyah wa sujudu sahwi iku yuf'alani den lakoni karone dikerjakan ba'da faraghil imami ing dalam sa'wuse rampunge imam, karena keduanya itu dikerjakan setelah selesainya sholatnya imam. Syaratnya sujud sahwi tadi harus setelah salamnya imam. Kalau imam belum salam, si makmum memaksakan diri sujud sahwi, ya maka batal sholatnya. Amma ghairu fahisatil mukhalafati, anapun utawi sakliyane olone nulayani kesunahan. Contone kajil satil istirahati, kaya dene lungguh istirahat. Adapun kesunahan yang di keduanya berbeda, maksudnya kesunahan yang imam tidak mengerjakan tapi mau mengerjakan, atau sebaliknya, cuman yang tidak fahis seperti duduk istirahat.
imam mengerjakan duduk istirahat, sementara makmum tidak. Atau sebaliknya, setelah sujud yang kedua langsung imam berdiri, makmum duduk istirahat terlebih dahulu, ya maka fala yadurru maka orang bahayani. Apa alitianu nekani biha kelawan jilsatil istirahati atau biha kelawan ghairil fahisyah, biha kelawan ghairil fahisyah atau biha kelawan jilsatil istirahati. Fala yadurru maka orang bahayani apa alitianu nekani biha kelawan ghairu fahisyah atau biha kelawan jilsatil istirahat. Wa mithluha lan iku ngumpamani jilsatil istirahat al kunutu ta'i doa kunut in adraka lamun to nyusuli atau metu'i sapa al makmum metu'i al imama ing imam oleh metu imam fis sajadati ing dalam sujud al ula kang kawitan, fis sajadati ing dalam sujud al ula kang awal. Seperti halnya duduk istirahat ketika dikerjakan oleh makmum padahal imam tidak mengerjakannya, tidak menjadikan sholatnya batal, maka sama pula dengan yang namanya kunut. Ketika imam langsung sujud, setelah i'tidal langsung sujud, tidak mengerjakan kunut, sementara itu makmum mengerjakan kunut, maka sah-sah saja sholatnya makmum tidak batal selama dia masih bisa mendapati sujud yang pertama bersama dengan imam. Artinya dia bisa sujud sebelum imam bangun dari sujud yang pertama, ya. Asalkan kunut tadi bisa dianggap tidak membahayakan, tidak membatalkan sholatnya dia, selama dia bisa mendapati kesempatan sujud yang pertama sebelum bangunnya sujud yang pertamanya imam. Farokolan bedani apa kunut, kan bedani apa kunut at-tasyahuda ing tasyahud al-awwal kang awal. Perbedaan di antara tasyahud awal dan kunut, kok yang satunya membatalkan ketika dikerjakan, di sisi lain imam tidak mengerjakan, dan yang satunya tidak membatalkan sholat, di sisi lain imamnya tidak mengerjakan. Kalau tasyahud awal dikerjakan itu nanti batal saat imam tidak mengerjakan. Kalau kunut kok tidak, itu kenapa? Bi'annau afalkan bedane atasyahudal awal ing tasyahud awal kunut, bedane tasyahud awal bi'annau kelawan sak temene musolli atau makmum wae, bi'annau kelawan sak temene makmum pada saat kunut iku lam yuhdis ora ngenyar-ngenyari sapa makmum, ora ngenyar-ngenyari sapa makmum ghayra ma ing saliyane rukun, fa'alahu kang agawe hu ing ma sinten al imamu imam. Karena kunut ketika dikerjakan meskipun si imam tidak mengerjakan tidak batal salatnya makmum, karena dia dianggap tidak membuat perbuatan atau rukun yang baru yang mana imam tidak mengerjakan. Nyatanya dia i'tidal, terus dia sambung dengan kunut, imam juga i'tidal, nah, maka tidak yuhdis. Kalau yang tadi kan sujud tasyahud awal imam tidak mengerjakan, lah kok dia mengerjakan maka dianggap yuhdis, membuat perkara yang baru atau rukun yang baru, perbuatan yang baru dalam sholatnya secara berjamaah. Kalau ini enggak, imam i'tidal, dia i'tidal, sama-sama i'tidal, sama-sama berdiri, hanya saja dia meneruskan i'tidal dengan doa kunut, makanya enggak masalah, tidak batal sholatnya. Wa inna ma tawala yang pestine dawaake sapa makmum ma ing rukun to ma ing i'tidal karena kang ono sapa imam iku fi tetep ing dalem ma, yang mana yang dipanjangkan oleh makmum ketika dia mengerjakan kunut adalah i'tidal, yang mana si imam juga mengerjakannya. Hamil sama saking arah mengkono faraqat tasyahudal awwala,
Dan dari adanya perbedaan kunut dan tasyahud awal. Lau ata lamun to nekani sapa imam nekani bibadit tasyahudi kelawan sebagiannya tasyahud. Tasyahud awal yang dikerjakan sebagian saja. Wa qamalan ngadeg sapa imam anu saking tasyahud. Ya jaza mongko wenang lil makmumi keduwene makmum wenang apa ikmaluhu nyempurnaake tasyahud karena dianggap tidak lam yuhdits, tidak lam yuhdits karena dia hanya sekedar melanjutkan apa yang juga sama-sama dikerjakan oleh imam. Mirip karo kunut, sama dengan masalah kunut tadi. Iktidal, sama-sama iktidal diteruskan dengan doa kunut. Ini sama-sama tasyahud awal diteruskan saja. Makanya nggak batal. Karena perbedaan keduanya alasannya lam yuhdits ghairu maf'al imam, maka permasalahan ini lau ata al-imamu bi ba'di tasyahudi wa qama anhu jazal imami lima makmumi ikmalu itu sama berarti. Li anam korona saat temene makmum hayina idzin ing dalam semasane nalika ikmalu saat temene makmum iku mustashibun wong kang amrih nglanggengake, wong kang nglanggengi utawa wong kang amrih nglanggeni kal kunuti kaya dene permasalahane doa kunut. Wa in tasyahhad lamun tasyahud sapa al imamu imam tasyahud awal wa qoma lan ngadeg sapa al makmum ngadeg kemang sahwan krana lali ya lazimahu mongko wajib hu ing makmum apa al autu bali ketika seorang imam yang diikuti makmum itu mengerjakan tasyahud awal. Lah kok makmum langsung berdiri tidak ikut tasyahud awal karena dalam keadaan lupa, ya maka yang wajib dia kerjakan adalah kembali ikut tasyahud bersama dengan imam. Karena dalam aturannya sholat jamaah seorang makmum itu harus wajib mengikuti gerak-geriknya imam, harus tadi loh ya, muwafaqatun lil imami, sama dengan gerakannya imam, menirukan apa yang dikerjakan oleh imam, makanya dia wajib untuk kembali. Wa ilan lamun to ora al-autu ora ya'ud lamun to ora ya'ud ketika dia tidak mau kembali untuk sama-sama mengerjakan tasyahud awal bareng imam, ya batal mongko batal apa salate makmum, maka batal salatnya karena dia dianggap tidak mutaba'ah. Au amdan utawa krana sengaja, dia alasannya karena sengaja, memang karena sengaja dia berdiri. Ya lam tabatul mongko ora batal apa salate makmum biadami kelawan ora ono ning aut, biadami ka ora ono ning aut. Nek malah dia sengaja berdiri, tidak lupa sengaja berdiri dan dia tidak kembali untuk duduk sama-sama mengerjakan tasyahud awal bareng imam, maka nggak batal sholatnya. Karena kenapa? Kok nggak batal? Li'anau karena saat temene makmum iku intakola pindah sapa makmum ila fardin maring fardu akhara kang meneh, karena dia pindah dari satu fardu ke fardu yang lain, yang mana itu adalah urutan setelahnya. Lawa wa ta'i fardu akhar iku al-qiyamu ngadeg, memang setelah sujud yang kedua, rakaat kedua itu berdiri. Dan tasyahud awal itu sebatas sunnah saja, kalau nggak dikerjakan nggak masalah. Wa yunda bulan dan sunahake, meskipun itu tidak membatalkan sholat, yo. Cuman wa yunda bulan dan sunahake lau kedua ini makmum yang sengaja berdiri tadi loh, dan dia nggak mau kembali, meskipun nggak batal, cuman dia disunahkan apa al-audu bali. Kenapa kau sunnah kembali untuk duduk tasyahud awal bareng imam? Khurujan krono metu min khilafi man sangking
perbedaan pendapat ulama. Perbedaan pendapat ulama aujabau kang majibake sinten man majibake hu ing out. Asyartu utawi syarat asabiu kang nomor 7. Syarat yang ke-7 yang terakhir berarti. Iku al-mutaba'atu manut. Iku al-mutaba'atu manut maring imam. Kama apa sayuk lamu? Kama wama Oga kama dan imami maring imam wa ma lan perkara-perkara selain wajib mutaba'ah kepada imam juga wajib untuk mengerjakan perkara-perkara yang bagaimana sayuk lamu kang bakal den kawari apa ma dikawari min kalami saking pengendikane musannaf. Oto nek sing kama kaya dene keterangan sayuk lamu kang den kawarui kang bakal den kawarui apa ma bisa diketahui min kalami saking pengendikane musannaf nanti setelah ini. Atau ada lagi yang tulisannya wa sayuk lamu lan perkara kang bakal den kawarui min kalami saking pengendikane musannaf. Ada 3 bentuk naskah sementara. Ada yang wa sayuk lamu, ada yang wa ma sayuk lamu, ada yang kama sayuk lamu. Wa amal mutaba'atu anapun utawi manut al mandubatu kang den sunahake faya mongko utawi al mutaba'al mandubatu iku aya jeriya yen to lumaku sapa makmum ala asarihi ing atase mburine imam. Lumaku nemang fil af'ali ing dalam pira-pira penggawean wal aqwalan pira-pira ucapan. Bihaitsu yakunu kelawan sekirane ono apa ibtida'uhu oleh ngawitine makmum ngawiti bikulin kelawan saben-saben suci minhuma sangking apa? Minhuma sangking af'al wal aqwal ono iku mutaakhiron wong kang ngeri orang yang mengakhirkan an ibtida'il imami ngeri an ibtida'il imami saking oleh ngawitine imam. Mutaba'ah yang mandubah itu ketika imam sudah memulai mengerjakannya, sudah pada posisinya baru dia ikut mengerjakan. Seperti itu. Itu yang dikendaki dengan ayat jari ala asarihi. Imam sudah mengerjakan setelah sempurna, kemudian dia baru ikut mengerjakan. Sama ketika imam sudah bangun dalam keadaan sempurna, dia juga baru mengerjakannya. Mutaqaddiman lan wong kang ndisi utawa wong kang ngawiti ala faradhihi ing atase. Maksudnya memulainya makmum untuk bangun itu tadi ala faradhihi ing atase rampunge imam rampung minhu saking kulin minhuma. Wayustarkan dan syaratake. Contohnya apa contohnya? Contohnya akwal tadi misalkan apa tasyahud atau iftitah atau kalau af'al ya mungkin bisa surat saja baca surat atau kalau af'al misalkan duduk istirahat setelah imam sudah duduk baru dia duduk, setelah imam bangun berdiri maka dia baru berdiri, ora kok bareng, tidak kok bersamaan dengan imam.
Ayus tarulan dan syaratake apa tayakunu ta'akhuri jami takbiratul ikhrami panjang lan den syaratake apa tayakunu ta'akhuri jami takbiratul ikhrami heeh dadi ngerine sakabehane takbiratul ikhram bagi makmum ya takbiratul ikhrami ngono ya apa takbiratihi takbiratihi kalau ada yang beda nanti dari awal tuh ngomong biar enak jami takbiratihi takbirati tok terus di ikhrami apa al ikhrami al apa lil al apa il lil al ikhrami berarti yo jami takbiratil ikhrami apa ditayakuni ta'akhuri jami takbiratil ikhrami dadi yakine ngerine sakabehane takbiratul ikhrami makmum utawa tayakunu ta'akhuri jami takbiratihi lil ikhrami juga bisa ada seperti itu dadi yakine ngerine sakabehane takbire makmum takbir lil ikhrami maring ikhram takbiratul ikhram ngeri anjami takbirati imamihi saking sakabehane takbiratul ikhrame imame makmum. Jadi disyaratkan bagi seorang makmum agar dianggap sah sholat jamaahnya itu takbiratul ikhram yang dia kerjakan itu harus setelah selesainya takbiratul ikhramnya imam, tidak boleh bareng bersama dengan imam. Meskipun yang dibarengkan itu sedikit, yang jelas sebelum imam itu selesai mengerjakan takbiratul ikhram secara sempurna, maka tidak boleh bagi kamu untuk memulai takbiratul ikhramnya, harus menunggu selesai. Kok baru tengah-tengah mengerjakan takbiratul ikhram imamnya dia langsung mulai, maka dianggap tidak sah. Fa'in qaranahu, nanti ada pembahasannya, masih khilaf sebenarnya. Fa'in qaranahu mongko lamun barengake sapa makmum ing imam oleh barengake fit taharrum ing dalam takbiratul ikhram. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.